Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang pertama. Pada hari Minggu Biasa yang pertama ini, kita juga merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan perlu dibaptis? Untuk apa dia dibaptis? Kalau pembaptisan itu untuk penghapusan dosa, apakah berarti Yesus juga punya dosa? Kita kali ini akan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 15-16, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Kutipan ini mengisahkan ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan dan banyak orang datang kepadanya di lembah Yordan meminta untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Yesus pun datang dan meminta supaya dibaptis oleh Yohanes. Dalam kutipan yang lain, Yohanes tidak mau membaptis Yesus, tetapi Yesus mendesak supaya terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Baptisan yang diterima oleh Yesus tentu saja bukan baptisan pertobatan atau pengampunan dosa, tetapi baptisan sebagai sebuah solidaritas. Yesus solider dengan manusia. Dengan menjadi manusia, Yesus sungguh-sungguh ingin mengalami semua apa yang dialami oleh manusia, termasuk juga menghampakan diri, mengosongkan diri dengan menerima baptisan. Ketika dia keluar dari air, nanti akan diproklamasikan, "Engkau adalah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Proklamasi ini menjadikan Yesus sebagai utusan Allah yang berkenan kepadanya. Namun sebelum kita merenungkan sampai ke sana, kita dalam bacaan pertama minggu ini mendengarkan seruan dari Yesaya. Yesaya mengajak supaya umat meluruskan jalan, meratakan jalan, membuat jalan-jalan yang tidak rata ditimbun sehingga mudah untuk berjalan. Kita baru saja memulai tahun 2022. Kita sedang mulai perjalanan kita di tahun ini. Maka menarik bahwa seruan Yesaya ini kita resapkan di dalam hati kita. Apa yang harus saya luruskan? Apa yang harus saya ratakan di dalam kehidupan saya, sehingga saya pada tahun 2022 ini bisa berjalan dengan lebih baik, bisa berjalan dengan lebih lurus, bisa menikmati dan melaksanakan apa yang memang semestinya kita perjuangkan dan kita usahakan untuk kehidupan yang lebih baik. Kiranya pesta pembaptisan Tuhan ini mengajak kita semua untuk bertitik tolak dengan pondasi yang sama. Kita semua telah disatukan oleh Kristus melalui pembaptisan, dan kita semua dibimbing olehnya menuju ke jalan-jalan yang telah disediakan
Maka menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita akan menerima bimbingan itu, didikan Allah yang diberikan kepada kita. Di dalam kutipan Injil, Yohanes mengatakan bahwa Dia yang akan membaptis dengan api dan Roh Kudus lebih berkuasa daripada Yohanes. Membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak pantas. Dan Yesus inilah yang akan memurnikan kita dengan Roh Kudus. Namun Dia sendiri membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus. Pada saat Yesus dibaptis, Dia kemudian keluar dari air, dan roh seperti burung merpati turun atas Dia. Kemudian terdengarlah suara, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dan sesudah itu Yesus dituntun oleh Roh Kudus. Yesus diarahkan oleh Roh Kudus. Dan seluruh hidup Yesus sungguh-sungguh karena kuasa Roh Kudus. Kadangkala saya membayangkan bagaimana Yesus dibimbing atau dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan seperti wayang di tangan seorang dalang, di mana dalang itu bisa menggerakkan wayang sesuka-sukanya, semau-maunya dia. Orang yang dikuasai Roh Kudus, saya seringkali membayangkannya dengan orang yang sedang berlatih setir mobil. Biasanya ada instruktur yang mendampingi. Sesudah diberi penjelasan bagaimana start mobil, bagaimana pedal yang harus diinjak atau menggerakkan setir, kemudian praktek. Dalam praktek ini, instruktur duduk di sampingnya, mengarahkan. Kalau kemudian jalannya melenceng, diluruskan, dibisiki. Tetapi semua keputusan ada pada orang yang duduk di belakang setir. Dialah yang menentukan mobil mau arah kemana. Instruktur bisa berteriak-teriak, tapi semuanya tetap di tangan sang sopir. Orang yang sedang berlatih tentu saja akan lebih peka mendengarkan instruksi dari instrukturnya. Kalau dia tidak mau mendengarkan, pasti dia akan menjalankan mobilnya tidak karu-karuan. Saya membayangkan orang yang dibimbing oleh Roh Kudus seperti itu, ditemani, diarahkan, diberi inspirasi, tapi tetap bebas menjalankan apa yang mesti dijalankan. Maka keselamatan itu bukan melulu karena kehebatan kita. Kita tidak bisa menabung perbuatan baik. Kita tidak bisa mengatakan, "Tuhan, saya sudah mempunyai banyak hal yang saya jadikan jaminan untuk keselamatan saya, untuk saya nanti naik ke surga." Tidak. Tetapi ada kerjasama antara saya dengan Allah, antara saya dengan bimbingan Allah. Dan itulah yang kita rayakan pada pesta pembaptisan Tuhan. Yesus adalah anak yang terkasih, yang pantas dicontoh. Kitalah yang harus mencontoh Yesus. Bagaimana dia taat pada bimbingan Roh Kudus, bagaimana dia taat pada tuntunan Allah, bagaimana dia taat kepada kehendak Bapanya. Yesus sungguh-sungguh membiarkan dirinya dituntun
diberi instruksi, diarahkan. Namun Yesus tetap manusia seutuhnya. Dia mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan, yang dia putuskan, selalu tidak pernah melenceng dari kehendak Allah. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Yesus membaptis kita bukan hanya dengan air, tetapi dengan api Roh Kudus yang memurnikan kita, yang menyucikan kita, yang membuat kita sungguh-sungguh menjadi putih, bersih, dan murni. Semoga dengan mengikuti Dia, kita semakin hari semakin menyadari bagaimana Allah menuntun kita. Dan semoga tahun 2022 ini kita semakin juga mengalami dan merasakan bimbingan Allah yang akan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan hidup kita.